Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berpetualang menuju masa depan. Salah satu masa depan yang pasti akan terjadi adalah hari akhir. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang iman pada hari akhir. Setelah pembelajaran ini, nanti anak-anak diharapkan bisa yang pertama menjelaskan pengertian kepada hari akhir, tanda-tanda hari akhir, serta kehidupan setelah kematian. Mari kita mulai petualangan kita yang pertama. Kita harus tahu apa itu hari kiamat atau hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir adalah berakhirnya seluruh alam semesta ini. Tidak ada satupun yang luput dari kematian pada saat itu. Kita masuk pada pembagian kiamat atau hari akhir. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat besar atau kubro dan kiamat kecil atau sugro. Petualangan selanjutnya adalah tentang kiamat kecil atau sugro. Kiamat kecil atau sugro adalah kiamat yang terjadi pada sebagian wilayah tertentu. Contohnya adalah seperti bencana-bencana alam, yaitu seperti yang ada di gambar. Ada tsunami, ada tanah longsor, ada banjir bandang, dan masih banyak lagi. Petualangan selanjutnya adalah tentang tanda-tanda kiamat kecil atau sugro. Yang pertama, bahwa anggapan sebagian besar orang bahwa ilmu agama sudah tidak penting lagi. Yang kedua, kemaksiatan terjadi di mana-mana dan menjadi hal yang sangat biasa. Kemudian, minuman keras dan pembunuhan merajalela. Kemudian, perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki lebih banyak perempuan. Sering terjadi bencana alam, munculnya fitnah di mana-mana, banyaknya masjid yang tidak digunakan untuk beribadah, dan banyaknya ulama yang dipanggil oleh Allah. Masuklah kita pada kiamat besar, yaitu the real kiamat, kiamat sesungguhnya, di mana semua makhluk akan mati tanpa terkecuali sedikit pun, seperti yang ada di gambar. Itu adalah alam semesta yang saat ini masih utuh, masih bagus. Nanti suatu saat akan benar-benar hancur lebur. Apa saja tanda-tanda kiamat kubro itu? Yang pertama, adanya dabah. Dabah itu adalah binatang yang bisa berbicara. Kemudian yang kedua adalah Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud adalah binatang yang merusak seluruh alam. Kemudian dilanjutkan dengan munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, lenyapnya Al-Quran, runtuhnya Ka'bah, dan diakhiri dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. Setelah matahari terbit dari barat, maka malaikat Israfil siap meniup sangkakalanya. Saat itulah kiamat sudah benar-benar terjadi. Tidak ada satu manusia dan makhluk semua apapun yang tersisa. Setelah kiamat terjadi, sampailah kita pada petualangan yang sangat mungkin akan menakutkan bagi anak-anak. Tapi tidak perlu takut karena semua ini pasti akan terjadi. Mari kita mulai petualangan sebelum dan sesudah kiamat. Ayo kita mulai sekarang juga. Sudah siap, Kak? Yang pertama, alam barzah atau alam kubur atau alam penantian. Alam di mana seseorang yang sudah mati akan menanti apa? Yaitu menanti kiamat. Menantinya di mana? Jadi alam kubur atau alam barzah tersebut. Jadi alam barzah adalah alam transit antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Anak-anak tidak perlu takut karena pasti semuanya akan mengalami yang dinamakan dengan kematian. Kehidupan setelah kematian selanjutnya yaitu yaumul ba'ats. Setelah kiamat terjadi, semuanya sudah mati, maka sampailah pada hari kebangkitan di mana semua makhluk mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dan jin terakhir di muka bumi ini semuanya akan dibangkitkan. Setelah dikumpulkan pada mahsyar, pada saat yaumul mahsyar, destinasi selanjutnya yaitu manusia dan jin akan mengalami yang namanya yaumul hisab dan yaumul mizan, yaitu segala amal perbuatan yang di dunia ini dihitung dan ditimbang, dan nanti dari sinilah ditentukan bahwa orang tersebut akan masuk surga atau neraka. Setelah ditimbang, maka
Sampailah kita pada yaumul jaza, yaitu hari pembalasan, di mana seluruh amal perbuatan kita di dunia ini semuanya akan dibalas tanpa ada sedikit pun yang luput dari pembalasan tersebut, baik amal baik maupun amal buruk. Pembalasan untuk amal baik adalah di surga, dan pembalasan untuk amal buruk adalah di neraka. Pembelajaran kali ini referensinya saya dapat dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9, Bangga Bersarung, CNN Indonesia, Kumparan.com, Liputan6.com, dan referensi-referensi lain yang berada pada internet. Demikian petualangan kita pada kali ini. Semoga petualangan kita pada kali ini yaitu tentang hari kiamat, mulai dari pengertian hari kiamat, kiamat sugro, kiamat kubro, bahkan sampai kehidupan setelah kematian. Setelah kita tahu semuanya, maka semoga bisa mempertebal keimanan kita terhadap Allah SWT, juga terhadap hari akhir.